Saya hamba Allah mau bertanya, gerakan moderasi beragama saat ini terus diaruskan secara sistemik, struktur, dan masif. Program-program untuk menunjang moderasi beragama di lingkungan pendidikan terus bermunculan. Di antaranya, di kalangan madrasah diadakan pemilihan Duta Moderasi Beragama 2021. Mohon pandangannya Buya, bagaimana kita menyikapi hal ini? Apakah benar keberadaan generasi anak-anak kita dengan pemahaman Islam moderat adalah gambaran profil generasi muslim yang sesuai dengan pemahaman Islam yang benar? Berawal dari rasa khawatir dengan kondisi kaum muslim saat ini, jika moderasi beragama dibiarkan, umat akan semakin jauh dari Islam. Mohon pencerahannya Buya. Terima kasih. Moderasi. Mungkin kita harus tahu apa sih yang diinginkan atau dimaksud dari istilah moderasi. Mungkin secara bahasa moderasi di situ adalah satu gerakan untuk mengurangi kekerasan atau ekstremisme atau kekejaman. Kalau maknanya seperti itu ya sepakat kita. Jadi cara beragama yang keras ekstrim itu harus direm. Jika maknanya begitu, yang mengarah kepada radikalisme dan sebagainya, yaitu kita rem. Itu benar kalau maksudnya begitu. Cuman akan menjadi tidak benar jika kalimat yang benar ini lalu digunakan senjata oleh orang yang nggak benar. Sehingga akan dolim kepada istilah moderasi. Kalau sudah yang berjuang di dalam menghadirkan moderasi beragama ini orang yang tidak jujur, nggak benar, maka dia adalah penjahat yang menyusup pakai baju moderasi, lalu sebetulnya dia menghancurkan Islam. Hati-hati. Kemudian di dalam Islam ada istilah yang sering kita dengar adalah istilah wasatiyah. Sebagian ingin menyamakan antara moderasi dengan wasatiyah. Wasatiyah lebih maknanya adalah Islam wasat. Islam itu yang benar wasatiyah. Islam kita tidak ekstrim. Bahkan Islam itu membawa yang namanya perdamaian. Jadi sepertinya gerakan moderasi agama ini adalah satu gerakan untuk menghentikan perilaku-perilaku ekstrim, kekerasan, radikal yang selama ini mungkin ditemukan. Artinya, jika begitu, gerakan ini adalah gerakan yang benar. Cuma pelakunya ini orang benar atau tidak. Jika begitu artinya untuk menghentikan radikalisme, jika ada, atau paling tidak mengantisipasi, maka pemain dalam penegak moderasi agama ini harus orang yang bijak, cerdas dia. Seperti orang yang lagi membersihkan rumput padi itu, dia harus cerdas, cara nyosroknya itu harus benar, jangan sampai padinya kena. Nah selama ini yang kita dengar seruing-seruing begitu, yang menyeru moderasi ini, dia itu kurang cerdas, kacamatanya kurang tajam, sehingga apa? Memangkas yang lain, yang benar dipangkas. Bahkan pengen membuat perdamaian di luar dengan orang agamanya beda, tapi membuat kerusakan di dalam agama. Ini kan bahaya yang semacam ini. Jadi yang main moderasi, yang bermain di sini harus orang cerdas. Tapi kelihatannya kok rame, kami lihat rame kok. Ini yang jadi salah di mana sih? Kok moderasi jadi dipermasalahkan? Yang semula adalah bicara tentang moderasi agama itu wajar semestinya. Cuman di saat pemainnya salah, berarti ini anda ini telah mengangkat pemain yang salah. Pemerannya salah. Sehingga orang tidak gampang menerima moderasi. Dari dulu tuh sudah aman. Islam itu agama yang Masya Allah. Wasatiyah. Indah di negeri kita. Bagaimana bisa dari awal masuknya Islam bisa masuk kemana-mana. Nah ini pelaku ini siapa? Penyerunya. Jangan sampai Islam itu malah jadi jika salah pemainnya, Islam yang jadi tuduhan seolah-olah Islam itu tidak moderat, Islam itu tidak ngerti moderasi agama, Islam ekstrim. Islam yang mana ini? Jika memang ada Islam yang nggak bisa tolerir dan sebagainya, bukan daripada Islam. Tapi ternyata ini yang menyeru moderasi agama ini ternyata ngobok-ngobok Islam.
Hal-hal yang sudah prinsip dalam Islam diganggu. Yang diomongin ngelantur ke sana kemari. Loh ini dia itu ngajak damai atau ngajak perang ini? Ini kan jadi masalah. Jangan menjadi pahlawan perdamaian yang membuat kerusakan Anda ini. Sedih saya dengan yang demikian itu. Yuk damai dong, sejuk dong. Pemikiran Islam kita, akidah kita ahli sunnati wal jamaat yang diikut sudah jelas begini. Jangan diganggu prinsip-prinsip keimanannya. Dan kami sampaikan juga, lihat, masalah perbedaan itu ada. Kalau hanya yang kita rindukan, kalau yang kita rindukan adalah perdamaian dan toleransi, bukan berarti kita harus kehilangan identitas, kehilangan keciri khasan, kehilangan akidah. Anda orang Nasrani dengan keyakinan Anda, semakin kuat dengan keyakinan Anda. Oke, yuk duduk bareng. Orang mukmin dengan keyakinan yang kuat. Wasatiyah yang sesungguhnya tidak boleh kita keluar dari wasatiyah tengah. Tidak boleh kita keluar menjadi masuk ekstrim mudah. Kita mengkafirkan orang lain. Dan juga tidak boleh kita lebur seperti tidak punya kepribadian. Semuanya sama. Semuanya nggak ada beda. Loh, ini Anda tidak punya kepribadian dong. Orang Muslim kok begitu? Enggak dong. Kalau wasat, moderat, ya moderat kita berada. Jangan melenceng ke kanan, melenceng ke kiri. Alhamdulillah ulama-ulama kita dengan kesejukannya dakwah dari masa ke masa. Nggak ada masalah. Justru kadang-kadang ini loh munculnya penjahat halus di dalam Islam, seolah-olah dia membela Islam, ternyata dia merusak Islam. Ini paling bahaya. Sehingga orang di luar Islam pun yang semula melihat Islam itu biasa, jadi curiga ini. Oh Islam nih. Gara-gara sebagian dari umat Islam yang menjilat kepada orang di luar Islam. Orang di luar Islam itu jijik, tertawa dengan orang seperti itu. Bukan menjilat, nggak boleh. Kita duduk, hai saudaraku yang Kristiani, Anda. Mungkin orang Kristen yang mendengar suara ini. Makmurkan gereja Anda dengan jamaah Anda. Lakukan sesuai dengan. Kalau ada yang mengganggu gereja, Anda lapor, kaum muslimin akan melindungi. Islam mengajarkan demikian itu. Keyakinan Anda dengan konsep ketuhanan yang Anda yakini, selesai. Orang Islam dengan prinsipnya, orang Hindu dengan prinsipnya. Maka di saat semua berpegang dengan prinsip, kemudian bagaimana diajari, bagaimana berinteraksi. Menyadari kebersamaan tanpa harus saling melukai, itu. Tapi jangan sampai nanti ada, Masya Allah gini kayaknya Islam jadi tuduhan terus, seolah-olah Islam ini begini. Rupanya yang di dalam Islam sendiri ingin membela Islam tapi tidak dengan ilmu. Menjadi senjata makan tuan. Akhirnya sekarang ini di luar Islam melihat nih, oh Islam tuh nggak bener-bener ribut di dalamnya gini-gini. Gara-gara muncul orang yang sok kritis kadang-kadang. Dia sok kritis, sok modernis, sok moderat, kemudian sok gaya-gaya begitu, sok toleransi, sok gaya toleransi. Jadi model-model begitu. Padahal Islam sudah Masya Allah dari Nabi SAW mengajarkan bagaimana urusan kita dengan saudara kita dari kaum Nasrani. Yang baik, gak boleh caci maki olah-olahan. Yuk kita kembali. Maka yang bermain di sini harus orang cerdas. Jangan sampai mohon maaf bisa damai dengan orang di luar tapi di dalamnya membuat gara-gara. Sampai hari ini pun saya melihat sedih. Sehingga kami tidak masuk. Antara kiai ini dengan ustadz ini berantem gara-gara perilaku orang ini. Allah. Kenapa semacam itu? Ini adalah, jangan sampai ini yang bermain ini adalah orang-orang yang tidak jujur. Kita harus baik dengan tetangga kita yang Nasrani. Kita harus baik dengan tetangga kita yang Hindu. Kita harus baik dengan tetangga kita yang Buddha. Harus. Nabi marah loh ya kita berbuat zalim pada mereka. Apa enggak cukup itu? Tapi kenapa ini yang nyeru moderasi agama ini yang dari kaum muslimin ya? Kalau yang di luar Islam mereka yang loyal dengan agamanya. Kami perhatikan mereka menjaga agamanya. Hanya ini yang kadang memperjuangkan moderasi agama dari orang Islam ini ternyata malah ngobok-ngobok Islam. Mohon maaf jika Anda merasa yang kami sebut, wahai saudaraku, Anda umat Nabi Muhammad, ahli la ilaha illallah. Kerinduan kami adalah Anda selamat. Jangan sampai Anda teruskan dengan gaya semacam itu.
Kita punya hitungan di akhirat. Rugi nanti, Anda akan nyesel selamanya. Maka ini bahasa cinta kami kepada Anda yang suka menghadirkan hal-hal yang aneh menjadikan orang gelisah. Kami tidak merindukan Anda masuk neraka. Seperti Anda merindukan orang pada masuk surga, saya pun harus merindukan. Saya rindu masuk surga, saya juga ingin merindukan Anda masuk surga. Memang saya tidak tahu apakah Anda di neraka atau di surga, tapi lihat, kami tahu Anda adalah orang yang rindu kebaikan, insya Allah. Maka sebetulnya di antara orang yang menyeru moderasi beragama, tapi kok dia salah-salah, insya Allah bukan niatnya menghancurkan Islam. Akan tapi mungkin kurang wawasannya, kurang bijaknya, kurang cerdasnya. Semangatnya tinggi, nggak pernah dia turun ke sawah, disuruh membersihkan rumput, semangat tinggi, nginjek-nginjek pohon padinya, dipangkas pohon padinya. Ya yang salah yang nyuruh. Yang salah yang nyuruh. Nah, yang nyuruh Anda ini siapa kan begitu? Yang ngajak berkumpul-kumpul bicara tentang moderasi agama. Maksud kami adalah, yuk, betul-betul kita ajak damai. Bagaimana kita tuh damai dengan orang di luar Islam damai? Itu kan yang Anda inginkan? Islam juga menginginkan seperti itu. Lalu bagaimana di antara kita juga damai? Ini kita selama ini harus membahas masalah-masalah yang ulama sudah selesai membahasnya. Gara-gara muncul satu orang yang munculkan seolah-olah pemikiran kritis, ini pemikiran basi sudah lama dan sudah diselesaikan oleh para ulama, tapi imbasnya di masyarakat jadi sedih, jadi gelisah. Ini bukan urusan dukung-mendukung, wahai ahli iman, bukan. Kita ingin mewujudkan tentang keindahan yang sesungguhnya. Kalau saya menjaga rumah tangga saya, agar tidak, mungkin rumah tangga saya lagi tidak mesra dengan tetangga saya. Kalau saya ingin menjadi juru damai di rumah tangga saya, keluarga saya cukup memberikan klarifikasi, menjelaskan, tanpa harus saya membuat cerita-cerita yang nggak benar tentang rumah tangga saya, hanya biar tetangga baik sama saya. Nanti suudon dengan rumah tangga saya. Sama kalau kita merasa selama ini ada kelompok kaum muslimin yang ekstrim, yang mungkin maksud kami, yang membuat kekerasan dan sebagainya. Lalu Anda ingin meminta maaf dengan orang di luar Islam, bukan berarti Anda harus merubah yang ada di dalam Islam. Cukup jelaskan bahasanya itu bukan Islam, selesai. Ini panjang kisah moderasi. Yang jelas, kalau moderasi agama maknanya adalah bagaimana di dalam beragama itu kita tidak masuk wilayah yang sampai radikal, tidak pakai aturan. Ya, kita sepakat dalam ini. Cuman rambu-rambu kapan disebut sebagai ekstrim atau radikal, ini kan harus ada. Nah ini kalau bicara ke sini panjang kisahnya. Akan tapi untuk jalan pintasnya sebetulnya sudah sangat sederhana. Lakum dinukum waliyadin. Hei orang Nasrani, Anda yakin, seyakin-yakinnya kalau agama saya salah, karena Anda punya keimanan, dan saya pun yakin seyakin-yakinnya bahwasanya agama Anda salah. Terus yuk kita jualan bareng, nggak ada masalah. Kita join deh, beli pasar sebelah. Menjadi orang terkaya saya nomor 1, besok Anda nomor 2, besok Anda nomor 3, saya nomor 2, nggak ada masalah. Tapi tetap lakum dinukum waliyatin, bukan langsung campur aduk, bukan. Itu loh. Jadi memang sedih hari ini saya melihat berita-berita itu, ya Allah. Kok umat Islam yang jadi bingung begini ini? Dan kami sampaikan kepada saudara-saudara di kaum Kristiani, Buddhis dan yang lainnya. Itu yang terjadi dalam kelompok Islam itu adalah juga ulahnya. Anda pun juga di dalam agama Nasrani juga ada orang bikin gara-gara yang telah berbicara atas nama Nasrani tapi dia tidak sesuai dengan ajaran Nasrani. Ada. Dalam Islam pun juga ada. Maka hendaknya siapa yang bertemu, yang berbicara atas nama agama Nasrani sesuai dengan keyakinan yang selama ini disepakati oleh orang Nasrani di Indonesia. Orang Islam pun juga sama. Ketemu. Kemudian setelah itu apa? Lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamaku. Mohon maaf ini. Barangkali ada yang tersinggung. Bukan. Kami tidak tahu nama-namanya, kami tidak akan mengatakan ABC-nya. Cuman ini kelihatannya berita ramai, judul ramai ini. Masalah ini. Tidak selesai masalah ini. Kadang kita komentar, saya tidak mau komentar masalah permasalahannya. Permasalahan yang dibahas oleh si A, si B, si C itu sudah jelas dulu. Cuman saya itu prihatin kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan. Saya tidak akan bahas masalah itu. Permasalahan agama yang sudah paten, sudah pasti dalam agama kita. Diungkit-ungkit. Allah, sedih. Lebih baik kami berusaha untuk memahamkan gimana sih toleransi yang benar. Moderasi agama yang benar tuh gimana sih?
Ingat, harus cerdas dia. Harus bijak dia. Ibaratnya nangkep ikan itu jangan sampai keruh airnya. Kalau bersihin rumput jangan ada kena padi yang kena. Kalau mangkas benalu itu pohon benernya jangan ada kepangkas. Ini enggak, benalunya belum kena. Pohon intinya hancur, umat Islam bermusuhan gara-gara ini. Sampai kami pernah juga menelpon ngubungi pada salah satu ustadz agar tidak terpancing dengan hal-hal semacam itu, karena ada aja upaya untuk ngadu domba antara ustadz dengan ustadz. Gara-gara munculnya orang-orang seperti ini, semoga Allah memberikan hidayah. Sedih, hei umat Nabi Muhammad SAW. Percaya, kalau anda rindu ke perdamaian yang sesungguhnya, hati kecil anda tahu mana orang yang bisa anda ikuti. Kecuali anda sudah nuruti hawa nafsu, tahta, kerajaan, harta, dan sebagainya. Kalau tujuan anda adalah perdamaian yang sesungguhnya, sekecil apapun keimanan anda, kalau anda rindu perdamaian yang sesungguhnya, akan mudah menyelesaikan permasalahan. Rindu yang sesungguhnya. Bukan ditumpangi kepentingan hawa nafsu. Semoga Allah mengampuni semua dan kami mohon maaf semuanya. Dan memang ini memang harus bijak bicara tentang moderasi, toleransi itu. Karena apa? Omongan yang kami sampaikan itu bisa saja ternyata mangkas juga. Akhirnya sedikit membuat kegaduhan. Cuman kami harus sadari, menghentikan kegaduhan kadang sedikit harus dengan sedikit ketegasan cinta semacam ini. Kami mencintai semuanya. Kami berharap bahwasanya yuk damailah. Kita pengen diskusi. Siap kalian seorang Nasrani ngobrol dengan kami, orang Budi ngobrol dengan kami. Yuk gimana sebaiknya? Ayo. Yang kita bahas adalah apa yang bisa kita lakukan bersama. Bukan bahas perbedaan. Beda kok bahas perbedaan. Gak ketemu. Dan kami menemukan kaum muslimin yang bertetangga. Bagaimana keadaan? Kami menemukan kaum muslimin yang ada di Bali bertetangga dengan orang Hindu, orang baik-baik. Justru gara-gara umat Islam, tokoh Islam yang mencoba mengorek-ngorek dalam Islam, akhirnya orang di luar Islam mulai curiga kepada Islam, naudzubillah. Seolah-olah nggak toleransi. Orang Nasrani contoh saja. Mohon maaf contoh. Orang Nasrani di saat mendengar bahwa saya mengucapkan kalimat Natal itu nggak boleh, selamat Natal nggak boleh, itu biasa saja. Tapi di saat ada fatwa bahwasanya gonjang-ganjing di sini, sehingga siapapun yang tidak mengucapkan selamat Natal jadi curigai. Padahal kan hal biasa seharusnya. Nggak usah jadi bahan perselisihan. Tapi karena gencarnya orang di dalam memperdebatkan masalah ini, akhirnya apa? Orang di luar Islam mengatakan, oh ini Islam ekstrim, nggak pernah mengucapkan ini, nggak pernah ini. Loh, kok jadi ini? Dalam sebuah bertetangga, ada orang keluar rumah itu biasa, memang gayanya begitu dia. Dia menjaga matanya, tidak mau melihat. Biasa, karena ngerti. Cuman gara-gara diracuni, yang nggak mau melihat kamu itu karena benci kepada kamu. Ini kan keracuni. Ya itu loh model-modelnya. Jadi, yuk kita semuanya legowo lah. Panjang, Masya Allah. Cuman kami sedih dalam hal ini. Betul, kalau diteruskan ini ngomong yang nggak ada. Karena sedih dengan, hei saudara kami dari kaum Kristiani, yuk damai. Kalau Anda menghendaki, kita ngobrol yang manis gimana sih? Yang paling pahit Anda rasakan dari kaum muslimin apa sih? Yang selama ini. Yang pahit sesungguhnya. Itu hanya atas nama Islam atau memang Islam? Kalau Islam, mungkin itu salah paham tentang Islam. Kalau atas nama Islam, banyak atas nama Islam. Orang Hindu yang Anda merasa sakit dengan apa? Kita bisa ngobrol begitu. Tapi Anda jangan dengar, wahai kaum Kristiani dan kaum Hindus dan kaum Buddhis, Anda jangan percaya dengan racun-racun ditebarkan sebagian orang kaum muslimin untuk menjilat kepada Anda. Dia munafik, dia pembohong. Anda jangan dengar. Setelah itu Anda damai dengan kita. Damai. Damai itu indah. Sudah perdamaian ya. Selesai, mohon maaf kepada yang bersangkutan mungkin. Kami tidak bicara tentang tokoh ya. Orang yang banyak ngomong itu, YouTube kan sekarang bisa buat YouTube buat ini itu. Maksudnya itu loh, gampang ngomong urusan agama gini-gini menjadi permusuhan. Anda tanggung jawab di hadapan Allah ya. Satu bangsa, satu tanah air. Orang Nasrani saudara kita, orang Hindu saudara kita, orang Buddha saudara kita. Yang musuh saudara kita, musuh dari kita adalah yang mengacak-acak ini loh. Yang ngacak-acak. Yang ngacak-ngacak agama Hindu, yang ngacak-ngacak Nasrani, yang ngacak-ngacak Islam, itu adalah musuh perusak dia.
Semoga Allah mengampuni semuanya. Wallahu a'lam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.